Rekening bisa. Waduh, gua cowok terganteng di sini. Ya nggak sih? Siapa yang kenal gue? Halo Sobat dari Indonesia, kembali lagi di D-Max Show bersama gue Ola. Kali ini kita punya kesempatan nih untuk sharing dan ngobrol-ngobrol bareng all mentor di D-Max Jakarta. Oke, sebelum mulai ke pertanyaan-pertanyaan, mungkin lebih baik kita kenalan dulu ya. Karena semua mentor ini punya tekniknya masing-masing. Jadi sini gue mau tanya nama, terus tekniknya. Setelah itu kenapa sih alasan kalian pakai teknik itu? Mungkin bisa dimulai dari samping gue ya, pasti kita. Itu dulu aja. Oh ini kan? Ladies first ya. Oke. Kalau gue dia apa? Perkenalan dulu. Oh, Clara. Oke. Kenalin nama gue Clara. Jadi kalau di sini gue dipanggilnya Clara FX. Yang untuk teknik gue pakai Chartology. Kenapa gue pakai Chartology? Karena dari segi teknik memang agak sedikit gampang menurut gue untuk dipahami, karena dari teknik itu gue pelajari tentang chart pattern and horizontal line gitu sih. Salah satu andalannya apa tuh? Apa tuh? Butterfly. Butterfly. Oke, next. Oke, gue ya. Oke, kenalin nama gua Al. Gua cowok terganteng di sini. Ya nggak sih? Oke, Di antara kita. Oh iya. Di antara tiga ini. Tiga pasti. Nama gua Al Hades Sulaiman, tapi sering dipanggil Al. Kalau nama panggung gua Al FX. Oke. Al FX. Di sini gua pakai teknik fundamental. Gitu. Maksudnya itu apa tuh dari fundamental itu? Nah, sebagai apa gitu? Fundamental tuh yang sering baca-baca berita. Ya, baca-baca berita-berita tentang politik dunia, ekonomi dunia gitu. Oh, iya. Kalau BMKG? Enggak dong. Beda ya. Beda lagi ya? Iya. Kita hanya apa? Dunia gitu, bukan Indonesia aja. Oke, thank you. Ya, nanti tiba-tiba dia nge-prediksi apa? Prediksi gempa. Banjir ya, longsor ya. Oke, thank you Mr. Al. Selanjutnya, Gue? ya. Siapa yang kenal gue? Bercanda. Halo guys, nama aku Chen Liani, panggilannya Miss Chandy. Aku orang Sunda asli, bukan orang Chinese. Jadi jangan bilang aku orang ada turunan Chinese atau enggak. And then tekniknya 3M iceberg. Apa lagi? Terus kenapa sih alasannya pakai teknik itu? Nemu di Google. Iya. Nemu di Google terus diulik ya. Iya betul. Sekali ya. Oke, selanjutnya. Oke. Terus gue ya? Ya. Perkenalkan nama gue Devan Diage. Sebenarnya Diage itu adalah nama gue juga, dan Dagustia, tapi dipanggil Diage biar keren aja. Biar keren aja. Teknik gue Boom Scalping Express. Boom Scalping Express itu sebenarnya gue lebih mencari titik harga rasio, golden ratio, yang dimana gue akan memulai sangat besar untuk mencari taking profit yang lebih besar lagi. Keren ya. Selanjutnya boleh? Oke, saya Indra Gunawan, nama panggung atau Indra FX ya. Yes. Nah, saya di sini menggunakan chart pattern analisis itu berdasarkan pengalaman 12 tahun di financial market. Itu saya kolaborasikan dengan pola value investing di saham-saham blue chip. Dan saya belajar banyak dari orang-orang yang gagal sebelumnya, ya kan, yang sekarang menjadi ikon, salah satunya Lu Ken Hong, ya kan, untuk value investing, ya kan. Terus yang pernah gagal juga Ellen May, yang menjadi ikon. Oh, itu dia di saham-saham gitu ya Pak? Ya, di saham. Oh iya. Ya, kenapa kita bawakan ke saham, nanti kita bisa combine ya teknikal itu ya. Iya betul. Nah, terus Rio Rizaldi. Ya, itu di bagian fundamental value investing juga, tetapi dia kombinasi sama technical analysis juga chart pattern. Terus satu lagi orang yang pernah gagal juga, yaitu Wah, Al FX. Ya, benar dong. Gemma Rialdi. Sekarang menjadi ikon Astronaci. ya, pasar
modal juga, mereka juga, beliau juga di saham dan juga di forex tetap masih aktif sampai sekarang. Ya. Nah itu sih dari beberapa pengalaman guru-guru tersebut kita combine ya ilmunya dan akhirnya mendapatkan sebuah karakter yang perfect untuk target pribadi sih awalnya gitu. Oh, Ya, jadi Keren ya. Pak Indri lebih tipikal dia tuh main swing ya Pak ya? Ya, swing itu diadopsi sebenarnya untuk pola value investasi jangka menengah. Ya. Medium ya, Pak ya? Ya. Siap. Pak Indra ini berarti jam terbangnya udah lumayan mungkin banget ya. Paling kayaknya. Iya. Yang lo tahu tengah itu medium aja. Gua medium kayak. Emang medium bahasa saya. High impact. Oke, yang terakhir nih yang nggak kalah ganteng sama Mr. Al. Aduh, saya sepertinya di sini dari antara banyak laki-laki saya paling terakhir ini. Ayo perkenalkan, nama saya Ahmad Syawkani, biasanya dipanggil Syawkani FX. Bermula saya bisa ada di sini karena pada zaman dulu tuh saya terjebak di gurun pasir. Sama unta lagi. Cinta. Lalu saya bertempat di sini dan memiliki banyak pengalaman dan banyak ilmu yang saya dapatkan di Dimex ini, sehingga saya mengambil terhadap teknik yang saya merasa nyaman terhadap teknik saya itu momentum 2 EMA. Momentum 2 EMA ini bukan berarti momentum hanya masalah tentang stokastik oscillator atau RSI saja, tapi momentum ini ialah alasan yang sangat kompleks dalam mendorong dari 2 EMA expert ini. Nah, 2 EMA expert ini saya pakai dengan alasan bahwasannya 2 EMA ini menjadi suatu pendorong atau menguatkan sebuah tren ketika tren itu sedang naik ataupun turun, sehingga dari momentum itulah kita membuat suatu indikator seperti Fibonacci, terus stokastik oscillator, dan disitulah kita membuat momentum untuk menarik dan memutuskan untuk transaksi bagi nasabah-nasabah yang ada di sini. Contohnya seperti itu. ABC. Anak buah Cherry. Ya. Nah, satu EMA. Betul. Berarti kurang 1 EMA. Oke. Ya itu. Tapi ada hal yang saya kagumin dari Miss Cherny itu adalah dari 3 EMA expert itu yang pernah saya lihat dan saya kaji itu adalah cara Bu Cherny atau Miss Cherny itu entry terhadap sebuah pasar di gold itu dengan secara gampang dan mudah gitu. Tetapi itu pasti, itu kadang membuat saya kadang pikir Bu Cherny itu apa ya alasan rahasia ilmunya. Makanya rahasia itulah yang masih benar-benar belum banyak orang tahu dari Miss Cherny. Sehingga saya pun sendiri kadang suka iri gitu. Kadang kalau ngeliat dari Miss Cherny ambil di sini, tapi dengan scalping itu tidak banyak orang bisa melakukan hal itu. Betul. Sampai ada master saya mengatakan, mungkin orang itu mengatakan dalam sistem metode trading itu dengan cara intraday atau long term seperti yang swing seperti Pak Indra sebelumnya. Tapi dengan scalping ini nggak semua orang tuh bisa menduduki terhadap kedudukan yang sangat pas dalam membuat entry pemutusan transaksi. Itu yang dikagumin oleh ada guru saya mengatakan, Miss Cherny dalam masalah metode sistem trading dan intradaynya saya jempolkan. Oke, berarti semuanya keren-keren semua ya. Walaupun teknikalnya beda-beda, tapi semuanya saling belajar satu sama lain gitu ya. Oke nih, di sini kan tekniknya semua beda-beda. Nah, aku pengen tahu nih, kalian tuh berapa lama sih mendalami tekniknya masing-masing? Dan aku juga mau tahu motivasi kalian untuk mendalami teknik itu apa sih? Boleh sih dijawab satu-satu dari siapa? Dari mana? Dari saya dulu. Oke. Boom Scalping Express yang seperti yang saya bilang, saya mendalami Boom Scalping Express ini mungkin baru 1,5 tahun. Karena kan saya di bisnis trading ini ya nggak buat terlalu seperti Mas Indra, saya baru beberapa tahun. Tapi saya mendalami dari Boom Scalping Express ini kenapa? Karena contohnya kalau saya tuh sendiri lebih tipikal di XAU USD.
Kenapa? Karena kan memang dia volatilitasnya tinggi kan. Jadi untuk mencari cuan dengan lot besar itu kan sangatlah gampang kalau kita mengetahui rasio-rasio atau golden ratio harga yang memang bagus untuk kita mencari peluang di sana. Jadi ya kita perdalamkan tentang belajar dari Fibonacci-nya, dari psikologis goldnya itu seperti apa, baru ketemulah Boom Scalping Express ini. Jadi mungkin kurang lebih 1,5 tahun lah saya baru memperdalam dari Boom Scalping Express. Oke, sampai akhirnya sekarang udah bisa mengedukasi orang-orang ya dengan tekniknya ya Pak? Iya, insya Allah bisa. Oke, keren. Selanjutnya Pak Indra mungkin? Oke, untuk teknik chartology dulu, awalnya bukan teknik chartology ya. Dulu teknik yang aku buat tuh memang asalnya cuman kupu-kupu. Butterfly, iya. Jadi ulang belum? Dari ulat kayaknya, pompong sih ya. Nah terus jadinya langsung memutuskan buat teknik chartology karena menurut saya chartology itu kayak orang tuh kayak nggak punya deh teknik itu gitu kan, kayaknya unik gitu. Kayak saya buat yang namanya chartology. Di situ banyak, maksudnya kayak candle harmoni, kita bisa mempelajari apa namanya jenis-jenis candle, kita bisa lihat yang namanya Skandal? Bukan. Kan masih sore, jadi tolong ya. Soalnya kemarin malam Jumat saya nih. Lanjut. Paling gue mau apa? Nah, terus di situ tuh kita bisa perpaduan yang gue bilang tadi ya, ada chart patternnya juga, ada di situ kita bisa tahu yang namanya lower high, lower low, ya kan. Jadi trend line pun kita bisa sambungkan di situ. Jadi mungkin semua mentor juga di sini bisa memakai chartology. Saya juga mempelajari apa namanya 3 EMA dari Miss Charlie. Saya sering sharing juga sama Master Shokani, dia menggunakan apa namanya 2 MA-nya. Jadi bisa digabungkan dengan teknik chartology ini gitu. Untuk scalping juga kita bisa di situ. Jadi perpaduan antara chartology dengan teknik-teknik yang dibawakan master-master di sini atau dengan Miss Charlie juga bisa digabungkan di situ. Jadi nggak terlalu sulit karena nanti mungkin aku bakal lebih ke simple, lebih apa namanya buat PDF-nya biar Bapak Ibu mungkin atau sobat trader lebih memahami tentang chartology itu seperti apa, dengan bisa dikombin dengan 2 MA atau 3 MA dari master-master dan Mas di sini gitu. Oke, selanjutnya boleh? Dari master fundamental? Iya. Master fundamental. Iya, awalnya gimana? Coba. Bahaya gitu. Saya dulu dari SMK ya. Nah, enggak. Kayaknya coba dulu dari SMK begini, SMK. Dari zaman SMK saya sering ngeliat berita teman-teman di Indonesia. Karena emang saya suka orangnya suka kayak ngeliat berita. Oke. Dan terus Gitu. enggak. Beritanya di TikTok. Nah, terus ngeliat berita maupun di televisi ataupun di radio, dan saya juga orangnya suka baca gitu. Suka baca buku apa aja. Bahkan komik kartun pun saya baca gitu. Nah, dan akhirnya ada namanya buku yang 3 MA itu dari Miss Stanley kan. Nah, saya baca dari teknikal, terus dari DX juga ngeluarin buku ya, Bu. Nah, itu malah saya kan baca. sebenarnya lebih dulu DEC baru buku miskin. Iya, maksudnya dari DEC nih. Saya baca nih, terus apa namanya keluar buku dari Miss Chen. Nah, saya juga baca. Apa namanya? Jadi saya tuh orangnya suka baca. Terus akhirnya saya juga suka berita. Akhirnya saya di apa namanya tuh ditetapkan sebagai mentor fundamental Harus suka baca gitu ya. Harus suka baca dan membaca. ditetapkan mentor fundamental karena suka baca dan suka lihat berita. Sejak kapan? Dari sejak SMK kan? Iya, dari sejak SMK. Kalau lihat berita-berita kayak Indonesia gitu. Bijir Iya. Gak boleh. Tapi kalau misalnya tentang berita-berita tentang mencakup dari trading forex itu dari kapan, Bang? Iya. Nah, kalau dari itu dari awal Januari. Iya, awal tahun kemarin. Awal tahun kemarin saya kayak udah
baca-baca apa namanya Forex Factory, terus investing.com lah kayak gitu. Itu udah sekitar 9 bulan Nah, ya. tapi kalau misalkan 9 bulan udah jadi mentor berarti dia orang hebat. Hebat. Wah, enggak Tunggu, bukannya baru kemarin baca? baru kemarin dikasih bukunya gitu. Aduh, bohong Jangan Keren banget kan dari hobinya yang emang suka baca, Iya. mengulik berita sampai bisa dijadiin pekerjaan kayak Nah, sekarang gitu. ini pertanyaan dari saya. Iya. Kan udah baca tentang buku tentang private Miss Chan. Ah. Apa yang Punya dong. apa yang Master Al dapat kesimpulan dari bukunya Miss Chan itu? Bagus. Ya, ada kunci ilmunya dong, masa bagus dong. Semua tahu itu bagus. Nah. Kalau itu kan semuanya kan apa namanya teknikal ya, teknikal. Saya nggak terlalu paham dengan yang apa namanya teknikal, tapi saya suka baca-baca fundamental. Tapi menurut saya ya bagus gitu. Betul. Contohnya kalau apa namanya pas entry pasti namanya profitable tuh pasti, Iya. gitu loh. Saya kan sukanya apa namanya fundamental, sukanya baca-baca gitu tentang berita-berita. Dan pas saat Miss Chen ngasih sinyal, tapi profitable gitu, ya, bagus aja. Mungkin kemungkinan juga bisa gini nih, kalau misalkan seorang fundamental itu mengetahui bahwa dunia itu kan sekarang lagi ada namanya kenaikan suku bunga. makanya harga emas turun. Dan Turun. secara teknikal pun sama, mungkin bisa berkesinambungan dengan kayak begitu ya. Ya, Oke. kayak gitu. Cuman fundamental yang ngikutin teknik gue. Ya, iya. Ya. Kalau ngebaik, pasti ngebaik. Berarti ABC juga ya, ABC juga. Anak buat jadi dia gitu. Tapi berita-berita BMKG sering dibaca-baca nggak? Aduh, itu setiap malam di TV lah. Oke. Dari tadi kan kita anak buah Cherly ini udah jawab ya. Gimana kalau kita tanya langsung ke pastinya? Betul. Tanya apa? Masih pertanyaan yang sama untuk teknik yang sekarang Miss pakai itu Miss dalaminya tuh berapa lama dan apa sih yang bikin Miss tertarik banget mendalami teknik itu? Mungkin dia ada kelebihannya gitu. Oke, aku udah ngedalamin teknik itu tuh 8 tahun berbarengan sama yang namanya teknik daily rank sama apa ya, aku lupa satu lagi. Pokoknya ada indikator daily rank. Itu daily rank tuh bagus banget 11-12 sama teknik 3MA expert. Tapi karena daily rank itu tidak ada di MT, maksudnya udah nggak ada daily rank ini. Dan saya juga lupa indikatornya di mana. Tapi kalau ada itu bisa profit nyaingin 3MA punya saya. Oke. Sebenarnya itu, dan 3MA itu kenapa aku bilang itu 3MA sebenarnya gini ya Bapak Ibu ya semua. 3MA itu bukan teknik aku ngambil dari Google, ya kan? Oh. Ada yang punya hak ciptanya ada, tapi nggak tahu siapa, nggak tahu dari mana. Ketika aku pakai selama 1 minggu, bagus nih, nggak pernah kena loss walaupun demo ya. Dicoba. Ternyata pas booming itu pas di Dimex launching 2017. Oke. Chen Li terkenal 3MA expert. Nah dari situ 3MA expert itu aku lupa lampunya bagus. Bisa. Dari 3MA expert itu udah dicoba sekian lama. Ternyata tekniknya tuh simple banget dan profitable. Kenapa aku bilang profitable? Ya you know loh ya, rahasianya ada di buku, rahasia profit consistent with Miss Chen. Makanya harus dibaca bukunya ya. Betul sekali. Dan ini kenapa dibilangnya 3MA expert dikeluarin sama aku. Ini kalau misalnya ada yang punyanya, nanti tiba-tiba suatu saat minta loyalty, mohon maaf karena aku udah klarifikasi di all social media kalau si 3MA ini bukan punya aku dan aku hanya ngambil dan menyempurnakan karena materi yang ada di Google-nya itu tentang 3MA itu tidak sedetail sama yang aku pakai. Ketika aku pakai sekian tahun, aku tahu di mana baik buruknya, aku tahu di mana false truth signalnya, aku tahu di mana konfirmasi koreksi signalnya, makanya bisa keluarlah signal 99% operasi dengan teknik 3MA expert. Dan teknik ini diperuntukkan untuk orang-orang yang benar-benar basic. Oke, baik. Jadi mempermudah untuk orang-orang yang baru belajar trading bisa. Tuh. Oke, jadi teknik ini adalah teknik yang Miss ambil dari Google, cuman disempurnakan lagi ya. Ya, betul. Di buku yang Miss Cherly itu. Baik. Cukup mungkin ya untuk Miss Cherly? Cukup banget. Kita silakan open pertanyaan. Selanjutnya boleh dong Pak Indra ya. Tentang apa? Tentang teknik yang Bapak dalami sekarang itu, kenapa sih Bapak pakai teknik itu? Dan sudah berapa lama juga Bapak mendalami teknik itu? Sebenarnya saya
cerita sedikit ya. Apa? Selalu di financial market, saya udah di puncak kesuksesan saya itu di akhir 2015 ya, dan saya udah memiliki segalanya di bidang ini bisnis. Saya udah memiliki mobil ya di bawah Ibu Sandy sedikit lah, Audi A4 ya dulu. Nah terus rumah yang namanya di daerah di Tasikmalaya keluar dari UAM itu udah super mewah ya. Banget ya. Nah saya menceritakan ini sedikit buat motivasi ke teman-teman bahwa bisnis di bidang ini nggak ada yang nggak mungkin asal kita serius mendalami ilmunya, ya kan? Dan semua trader itu mempunyai karakter masing-masing dan itu berproses sama seperti bayi, ya kan? Duduk dulu, ya kan? Merangkak, berjalan dan sampai akhirnya bisa berlari sendiri. Betul. Nah itulah tujuan kita mentor-mentor ini mengedukasi klien. Nggak selalu harus kita suapin terus nih ilmu, ya kan? Nah mereka akan menemukan karakter tersendiri nih, ya kan? Cara trading mereka itu seperti apa dengan ilmu dasar yang kita sharing, ya kan? Nah karena semua trader itu karakternya pasti berbeda-beda. Berbeda-beda. Ya, pasti akan menemukan karakter masing-masing nantinya. Ya. Jangan ibarat kata apa ya, tugas kita sebagai seorang mentor itu kita hanya mengajarkan ya, betul. Ibarat ya udah kita belajar mancing gitu kan, jadi kita nggak ngasih ikan terus nih, jadi mereka nanti paham nih cara ya menentukan ikan yang banyak itu di mana sih. Ya kan, ibarat kalau di market tuh momentum yang bagus tuh di mana aja, mereka akan dapat karakter masing-masing. Jadi tugasnya mentor itu mungkin untuk mengedukasi. Yang pertama mengedukasi, betul. Yang kedua mempersingkat waktu. Mempersingkat waktu. Ya kan, yang harusnya kalau mereka belajar secara otodidak itu bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun. Betul. Dengan Terus, ada ya, mentor ya Pak, mempermudah. mempermudah. Pertama, yang kedua itu menghindari risiko kerugian yang pernah kita alami dulu. Betul. Jangan sampai terjadi lagi ke orang-orang yang baru. Betul. Ya kan, lebih minimal lah gitu kan. Sampai akhirnya seorang trader bisa menemukan karakteristiknya sendiri, Ya, gitu ya Pak. Ya. Dan pada intinya saya memang udah hampir 7 tahun, titik jenuh itu pasti ada ya di bidang ini. Akhirnya karena saya merasa udah sukses, punya modal, saya ganti profesi. Jadi developer yang tadinya bukan passion kita kerjain, akhirnya ya jatuh lagi, gitu. Dan akhirnya yang menggiring saya balik lagi ke sini sebenarnya salah satu komisaris kita ya, Pak Ardi sama Pak Supri. Ayolah bangkit lagi, gitu. Jadi saya kenal Pak Ardi itu dari salah satu teman kampus, ternyata satu kampus dulu di Kopin Bandung. Jadi kita sering komunikasi lewat Facebook, sosial media, sering telepon-teleponan. Ayo tuh bangkit lagi di Jakarta, itu ceritanya. Nah karena saya percaya satu kampus nggak mungkin teman menjebak teman, pasti memberikan solusi yang terbaik. Sebenarnya saya udah nggak mau di bidang ini. Klien saya justru bertanya-tanya kenapa Pak Indra ketika ilmunya udah matang, Pak Indra berhenti di bidang itu, gitu. Nah akhirnya tuntutan dari klien ya, teman-teman yang mengikuti, itulah yang mungkin saya masih eksis di bidang ini. Karena bidang ini sangat menjanjikan juga ya Pak, kalau kita ketika kita sudah mempunyai pola tersendiri. Betul. Oke, berarti yang diambil dari ceritanya Pak Indra itu adalah ketika kita udah sukses, kita udah punya tekniknya, kita udah ada di posisi kaya dengan hasil yang kita punya dari dunia trading misalnya. Banyak orang yang bilang kalau misalnya lu bisa kaya sama trading, kenapa lu nggak pakai teknik lo buat diri lo sendiri aja? Oke. Konsepnya beda. Orang kaya pun nggak akan stop mereka nyari uang, kan? Betul. Termasuk kita. Kita yang belum sekaya itu, belum kaya sultan-sultan, kita juga nggak akan pernah berhenti walaupun kita udah punya ilmunya. Kita nggak akan pernah berhenti karena hidup masih berjalan kan. Betul. Kita udah jadi orang kaya, tiba-tiba kita nggak akan kerja lagi, kita nggak tahu kalau kita mati besok.
Dan kenapa harus misalnya ngebagiin tekniknya, kenapa harus jadi mentor? Karena di Dimex itu dulu diajarinnya kayak gini, sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Kalau kita nggak bisa bagi uangnya, bagi ilmunya secara gratis. Itulah di Dimex. Di Dimex. Bisa visi semua itu ya. Sama ini visi. Betul. Oke, mungkin udah cukup ya untuk Pak Indra. Cukup. Selanjutnya boleh untuk Mr. Master. Apa tadi pertanyaannya? Tiap orang masing-masing. Pertanyaannya masih sama. Berapa lama tuh mempelajari teknik yang kakak pakai? Terus juga apa sih motivasi kakak di itu? Ya, berapa lamanya sih? Baru setengah tahun. Saya setengah tahun ya. Jadi setengah apa nih? Berapa lamanya dalam saya bisa memutuskan mengambil terhadap teknikal saya sendiri itu baru setengah tahun lamanya. Tetapi saya dalam pengkajiannya, dalam membentuk karakteristik saya sendiri, dalam mencari sebuah analisis teknikal itu dalam market itu adalah dulu pertama waktu saya baru banget di Dimex, saya dikenalkan oleh Technical Miss Chandy 3MA Expert. Saya belajar di situ, belajar banyak mengenai tentang EMA, support, dan apapun bentuknya seperti osilator. Nah, kemudian saya merasa saya ada kegagalan di diri saya ketika saya itu mempelajari dari 3MA Expert ini, karena disinilah salah satu saya anggap kecerdasan dari seorang Miss Chandy itu dalam keahliannya memperdalam terhadap EMA Expert ini. Sehingga ketika saya gagal di situ, saya merasa ini adalah ilmu yang sangat bagus, tetapi saya penggunaannya pada waktu yang kurang tepat. Karena saya waktu itu saya masih awam sama sekali, nggak mengenal tentang apa itu istilah-istilah dalam dunia trading, sehingga saya di situ belum mengkaji terlalu dalam terhadap 3MA Expert itu. Berkembanglah saya waktu itu mencari metode-metode lain, dan menemukan pada EMA 200 dan 100, dan dari EMA 100 dan 200 inilah saya mengkaji terhadap EMA 8, 21 sama 125. Maksud-maksudnya terhadap yang ada di buku Miss Chandy, saya bisa maksud kenapa ini EMA ini ketika arah market itu kemana, dia akan kemana lagi, menuju ke konfirmasi gimana. Dan disitulah dari technical Miss Chandy itulah membuat saya dari berkembang, dari di Dimex inilah membuat saya jadi lebih baik lagi mengenal terhadap mengkaji sebuah ilmu terhadap technical trading forex ini. Nah, ketika waktu itu saya banyak berkembang dan saya banyak belajar lagi sama Master Abdul waktu itu, terus Master Pak Jeremy, terus sama Pak Daniel ada lagi, dan juga sama teman-teman saya yang ada di teman pondok saya yang anak-anak ekonomi belajar tentang teknikal. Nah, saya mengkajinya lebih dalam sehingga saya memberi merasa nyaman terhadap teknikal yang saya kaji semua itu, sehingga saya bisa memutuskan ya teknikal ini, teknikal yang saya jalan itu yang saya merasa nyaman aja gitu, membantu saya dalam proses analisis pergerakan market tuh gimana gitu. Dan juga saya kadang kalau misalnya saya ada kebimbangan atau gimana, ya saya paling akan bertanya kepada Miss Chandy itu sebagai sharing-sharing, karena saya orangnya nggak mau ketika saya punya hal yang nyaman lalu saya merasa saya ini hebat atau gimana. Saya cuman nggak mau menghindari sifat-sifat kayak gitu. Kalau misalnya saya ada keraguan dan kebingungan apa, saya akan bertanya untuk membenahi, memperbaiki, dan membangun lagi terhadap karakteristik saya, dan memperbaiki terhadap ilmu-ilmu yang sudah saya kaji pada teknikal-teknikal sebelumnya yang saya pegang ini. Nah, alasan kuatnya itu adalah saya pertama kali melihat Miss Chandy itu adalah Miss Chandy itu waktu saya dikenalin sama teman-teman saya di Dimex masih muda, tetapi duitnya banyak banget. Itu yang termotivasi. Itu yang bikin motivasi saya. Iya, terus punya keahlian, dikenal banyak orang. Saya mikir bagaimana seorang Miss Chandy yang muda, cantik, duitnya banyak, dan dikenal banyak orang, bagaimana Miss Chandy itu untuk bisa menjadi di titik itu. Oh, ternyata dari proses sejarahnya yang tadi sebagian kecil diceritakan Miss Chandy seperti itu, dan disitulah kita bisa melihat hikmah. Mudah-mudahan dari kisah ini, dari atasan kita,
pimpinan, saya bilang bukan atasan, karena Bu Chen itu bukan seorang bos tapi pimpinan yang mana mengayomi kita semua, mendidik dan juga membenahi sehingga kita bisa berkembang, mengetahui bahwasannya kita tuh bukan hanya kerja sebagai gelas yang kosong, tetapi kita sebagai gelas yang diisi air, yaitu ilmu-ilmunya, pengalaman-pengalamannya bersama Miss Jenny. Itulah yang bisa menyebabkan saya mengetahui terhadap teknikal saya sendiri, yaitulah didorong oleh seorang Miss Jenny ketika saya awal pertama kali nginjak di kantor di Dimex Jakarta. Betul. Kalau Miss Jenny ini bisa. Waduh. Enggak, ini cerita fakta. Ini cerita fakta. Jadi waktu itu tuh saya sama Depan lagi tuh bertanya di lift. Waktu itu saya nanya, Pan, emang bener ya kalau misal di trading itu kita naruh berapa sekian, emang duit itu nggak kemana-mana? Terus si Depan bilang, wah nggak kemana-mana, aman duit mah, apalagi kalau misalnya kita dapat margin itu 300 juta, itu mah market nggak kemana-mana. Tetapi ketika saya lihat market, saya pusing. Itu katanya, ini yang diomongin Depan gimana ya? Kadang ke bawah, kadang ke atas gitu. Nah ketika saya belajar lagi itu, kayak Pak Jeremy sama Pak Abdul itu, dia bilang, coba ente pakai dulu tekniknya Bu Jenny. Ente lihat dulu ini gunanya emangnya itu untuk apa dan apa. Dan disitulah saya mengkaji, dan akhirnya saya bisa berkembang jauh lebih baik lagi dari segi ilmu trading forex. Berarti Bu Jenny sangat memotivasi ya. Kalau Miss Jenny aja bisa, berarti semuanya bisa gitu. Sebenarnya 3 juta gak kemana, nah itu maksudnya kalau nggak ada transaksi kan